Pemirsa Intens Investigasi, drama yang terjadi pada pasangan selebriti Teuku Ryan dan Ria Ricis seolah tiada habisnya. Ia baru saja diputus cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 2 Mei 2024 lalu. Hal menghebohkan lainnya pun terjadi lantaran salinan putusan cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan tersebar luas di media sosial. Sontak pihak Teuku Ryan yang tak terima detail permasalahan rumah tangganya diintip banyak orang, kabarnya akan menempuh langkah hukum dengan memperkarakan soal putusan cerai yang tersebar luas tersebut. Lalu seperti apa keterangan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait hal tersebut? Sementara itu, kejadian ini juga menjadi sorotan dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lalu seperti apa ia melihat Teuku Ryan yang akan mengambil langkah hukum atas masalah tersebut? Benarkah Hotman Paris menyindir keras Teuku Ryan dengan menegaskan kalau laki-laki itu harus bekerja keras agar memiliki wibawa di mata istri? Lantas seperti apa juga praktisi hukum menanggapi tindakan Teuku Ryan yang akan memperkarakan masalah surat putusan cerai yang beredar luas di media sosial itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah kasus yang makin memanas, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ikut menyinggung kasus perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan. Melalui unggahan di Instagramnya, ia membagikan ulang sebuah berita soal dokumen perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan yang tersebar luas itu. Dokumen itu berisi soal beberapa penyebab rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan bisa berujung perpisahan. Namun yang menjadi perhatian Hotman Paris adalah masalah tentang transferan uang 500 juta rupiah dari Ria Ricis kepada Teuku Ryan. Dengan sindiran menohok, ia pun menyinggung tentang seorang pria yang seharusnya bisa bekerja keras demi keluarganya. Seperti dirinya yang selalu bekerja keras agar memiliki harga diri dan tak hanya nyinyir, karena sejatinya laki-laki tak memiliki wibawa jika dirinya tak bisa mencari uang. Ya gua gimana bisa komentar, makanya laki-laki itu kerja. Laki-laki itu kerja. Gua kerja keras, makanya aspri gua 311. Laki-laki itu perlu harga diri. Itu saran saya. Laki-laki itu nggak boleh hanya nyinyir, kerja keras. Laki-laki nggak ada wibawa kalau nggak bisa cari duit. Kalau laki-laki itu cari duit kuat, salah-salah dikit dimaafkan sama istri. Kayak gua. Perihal surat keputusan cerai yang berisi gugatan tersebar luas, menurut Hotman Paris sebagai praktisi hukum merupakan hal yang wajar terjadi. Namun mengapa pada kasus Teuku Ryan dan Ria Ricis menjadi heboh? Disebabkan keduanya adalah selebriti yang pada dasarnya memang selalu menjadi sorotan setiap tindak tanduknya dan setiap kejadian yang sudah menimpa mereka. Bahkan ditegaskan Hotman Paris juga terkait hal surat keputusan cerai yang beredar luas di media sosial itu sudah sering terjadi hingga ribuan kali di dunia ini. Ya itu kan karena orangnya selebriti kan, itu wajar lah ya. Dan itu kan itu kan salah satu contoh dari ribuan contoh kasus di dunia ini ya itu sudah banyak kok kejadian ya, nggak ada ya, karena dia selebriti aja ya. Makanya kalian wanita cantik udah dekat-dekat sama Hotman aja. Selanjutnya, kasus surat keputusan cerai beredar luas di media sosial itu pun membuat Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan merasa perlu memberikan keterangannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan merespon soal gegernya tersebarnya hasil dari sidang putusan perceraian Ria Ricis yang pada akhirnya isi gugatan tersebut juga menjadi bahan perbincangan di media sosial. Ia pun menerangkan landasan hukum perihal publikasi dokumen tersebut. Begini, untuk klarifikasi publikasi itu kan sudah putus ya. Klarifikasi putusan, publikasi putusan yang namanya tersebut kan memang sudah terdaftar tanggal 30 Januari 2024 ya, terus putusnya tanggal 2 Mei 2024 secara elektronik. Nah, kenapa demikian ada yang tersebar? Nih, publikasi di Direktori Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Mei 2024 dapat kami sampaikan bahwa publikasi putusan bagi pengadilan merupakan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Direktori Putusan di Mahkamah Agung untuk memudahkan publik mengakses putusan dari seluruh pengadilan di satu sistem atau website. Mahkamah Agung mulai meluncing Direktori Putusan yang menjadi media publikasi putusan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sejak diterbitkan putusan KMA nomor 144/KMA/SK/8 tahun 2007 pada tanggal 28 Agustus 2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan, yang kemudian dilanjutkan dengan keluarnya pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan organisasi pengadilan. Mengacu dari aturan tersebut, maka putusan termasuk ke dalam informasi yang wajib tersedia di pengadilan. Artinya, informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat setiap saat. Tapi, yang dimaksud dengan publikasi putusan adalah seluruh putusan dan penetapan pengadilan baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi ya, bukan salinan resmi. Namun setiap putusan yang diberikan dalam elektronik putusan telah melalui proses anonimasi. Artinya walaupun akses informasi sudah putus ya, namun privasi dari para pihak, saksi dan pihak yang terkait tetap terjaga. Artinya pengadilan tetap menjaga privasi serta martabat pihak-pihak tertentu dalam perkara tersebut dengan mengaburkan identitas mereka. Screenshot yang beredar di khalayak ramai adalah screenshot yang diambil dari putusan Mahkamah Agung ataupun yang menyebutkan identitas seseorang. Publikasi putusan memang sudah masuk Direktori Putusan Mahkamah Agung, namun tidak mencantumkan nama orangnya. Praktisi hukum juga tidak ketinggalan memberikan penjelasan menyangkut pengacara Teuku Ryan yang ingin siapkan langkah hukum terkait tersebarnya hasil putusan sidang cerai Teuku Ryan dan Ria Ricis beserta isi gugatan yang tertuang di dalamnya. Dijelaskan oleh praktisi hukum, kalau putusan perceraian itu memang sudah ada di halaman situs website MA. Selain itu, yang menarik perhatian saat Teuku Ryan mengunggah sebuah klarifikasi panjang berdurasi 15 menit lebih yang di ujung videonya, Teuku Ryan tampak memang seolah melakukan selebrasi atau upaya melepaskan cincin kawin yang menurutnya sebagai simbol ia telah ikhlas melepaskan sang istri Ria Ricis. Lantas seperti apa praktisi hukum menilai keputusan dari kuasa hukum Teuku Ryan yang ingin mengambil langkah hukum soal putusan cerai yang tersebar luas tersebut? Dengan ini saya juga melepaskan cincin kita dari jari saya. Viralnya ya terkait putusan perceraian antara Ria Ricis dan Teuku Ryan ya, yang akhir-akhir ini mencuat, heboh sehingga publik bisa membaca. Dan ada pihak-pihak yang merasa
berkeberatan ya, bahkan akan melakukan langkah hukum. Jadi perlu saya jelaskan bahwa putusan perceraian itu atau putusan apapun atau semua putusan itu memang sudah ada ya di halaman situs webnya Mahkamah Agung. Jadi sudah ada di situ. Setiap putusan sudah diupload dan sudah disediakan di situ ya. Jadi fungsinya apa? Fungsinya agar masyarakat yang mempunyai kepentingan mudah mengakses ya, mudah mendownload terkait putusan tersebut. Lalu seperti apa juga psikolog melihat klarifikasi Teuku Ryan pasca beredarnya hasil putusan cerai dirinya dengan Ria Ricis? Benarkah hal itu dilakukan Teuku Ryan karena dirinya dalam posisi penuh tekanan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Malam Puncak Silet Award 2024, pastinya seru, heboh, dan spektakuler. Hanya di RCTI. Tunggu ya. Halo, aku Natasha Wilona. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Pemirsa Intens Investigasi, sikap klarifikasi yang dilakukan Teuku Ryan pasca beredarnya hasil putusan cerai dirinya dengan Ria Ricis dengan menutup sementara waktu akun media sosialnya, menurut psikolog Bunda Romi adalah sebuah tindakan yang wajar. Dan biasanya yang melakukan hal ini adalah mereka yang merasa adanya penekanan dari berbagai macam sisi. Klarifikasi dilakukan Teuku Ryan juga demi menjaga martabatnya sebagai seorang suami, di mana klarifikasi Teuku Ryan itu diduga berawal dari pernyataan Ria Ricis dalam hasil sidang putusan cerainya bersama sang suami yang bahagia ketika menerima uang 500 juta darinya. Dan hal tersebut sudah diklarifikasi oleh Teuku Ryan saat itu, yang menuturkan tidak mengetahui uang dengan jumlah tersebut masuk ke rekeningnya karena dikirimkan oleh Ria Ricis. Dan ia merasa uang tersebut adalah hasil dari kerja kerasnya, yaitu hasil endorse. Lantas, bagaimana psikolog melihat klarifikasi Teuku Ryan pasca beredarnya hasil putusan cerai dirinya dengan Ria Ricis tersebut? Orang itu kalau ditekan dengan beberapa macam pertanyaan atau pendapat orang yang membuat dia merasa kemudian jadi seperti kayak terintimidasi dan sebagainya, pasti dia ingin ngomong. Pasti dia ingin ngomong. Walaupun kalau menurut saya, kalau sama netizen nggak usah diajak ngomong, kan nggak jelas juga orangnya siapa. Tapi karena itu dia kepengen kasih tahu sebenarnya seperti ini. Kalaupun nanti dia omongin, pasti nanti ada yang pro dan kontra lagi. Menurut saya makanya tidak terlalu penting untuk itu. Urusan rumah tangga itu bukanlah sesuatu yang perlu dikonsumsi oleh orang banyak. Karena justru malah nanti ada informasi yang kemudian mereka harusnya melihatnya begini dong, harusnya gini. Sementara orang yang ngomong itu kan nggak tahu latar belakang seluk-beluk dari kehidupan rumah tangga itu sendiri. Iya, pengaruh dong. Kalau saya merasa nggak nyaman, terus ditambah dengan informasi isu-isu lain dari orang lain yang membuat saya makin tidak nyaman, berdampak pada performance kehidupan saya. Pada waktu saya melakukan sesuatu saya jadi nggak mood, saya melakukan ini nggak oke, ini pasti berdampak. Makanya bagaimana caranya, kadang-kadang saya kalau ada orang yang seperti itu, tutup media sosialnya. Anda nggak usah mikirin itu, karena dikasih tahu pun nggak akan ada jalan keluarnya.
Masih berputar dalam masalah ekonomi, psikolog Bunda Romi juga melihat konflik di dalam rumah tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis, di mana konflik tak cuma berasal dari mereka berdua saja, tapi dari eksternal juga, seperti dari mertua. Di mana terungkapnya ibunda Teuku Ryan yang dituding mencuri hampers saat acara Tedak Sinten Moana. Selain itu, sang psikolog juga menilai tindakan Teuku Ryan yang melepas cincin nikah hingga dibuat videonya dan ditonton orang banyak. Menurut Bunda Romi, hal itu bukanlah hal yang seharusnya menjadi konsumsi publik dan tidak perlu dipertontonkan kepada publik. Ya nggak boleh, tetapi kalau diminta baru iya. Jadi kalau misalnya ada kendala, satu konflik atau apa, si anak ataupun si menantu yang kemudian minta kepada orang tuanya untuk membuat suatu bantuan, misalnya untuk mengajak ngomong atau apa, ya boleh. Tapi kalau tidak diminta ya jangan. Cukup lihat dari luar, gitu aja kalau menurut saya. Karena ini udah urusannya rumah tangga orang lain, walaupun itu anaknya sendiri. Nggak usah pakai sampai seperti itu. Kalau kita mau lepas cincin, memang karena kita udah nggak menikah lagi dengan orang tertentu, ya lepas aja, nggak usah pakai secara simbolis, dilihat, ditonton oleh orang banyak. Kalau menurut saya itu nggak penting. Harus bisa dibedakan antara mana urusan publik, yang mana urusan yang tidak bisa dipublikkan. Jadi harus memang dilakukan secara private terhadap masalah itu sendiri dengan keluarganya. Tak kalah hebohnya dari klarifikasi yang sudah diberikan Teuku Ryan adalah ajang Silat Awards 2024 yang sudah lama ditunggu-tunggu pemirsa. Dan tinggal 4 hari lagi, ajang bergengsi itu akan segera digelar. Lantas, siapakah para selebriti yang berhasil meraih puncak tertinggi sebagai kategori-kategori paling tersilet? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa untuk saksikan Malam Puncak Silat Award 2024 di RCTI. Oke, jangan lupa nonton. Halo, saya Denny Darko. Saya mengajak kalian semua untuk nonton dan subscribe YouTube channel Intens Investigasi untuk gosip artis, fenomena, keajaiban Indonesia yang terkini, dan yuk kita sama-sama menjadi saksi menuju 3 juta subscribers dari channel Intens Investigasi ini. Panggung penghargaan bergengsi yang ditunggu-tunggu banyak orang, yaitu Silat Awards 2024, ternyata tinggal menghitung hari lagi. Ya, hanya 4 hari lagi menuju ajang spektakuler ke-11 kalinya itu. Menuju panggung gemerlap yang akan menghadirkan jajaran para bintang dan talenta luar biasa anak bangsa tersebut. Andalah yang akan menjadi saksi kemeriahannya, juga saksi dari rentang perjalanan penuh drama kehidupan para selebriti papan atas tanah air. Di panggung Silat Awards 2024 tersaji 9 kategori yang akan diperebutkan, yaitu kategori aktris tersilet, aktor tersilet, pemain sinetron anak tersilet, sinetron tersilet, pasangan sinetron tersilet, momen tersilet, pasangan bucin tersilet, asmara tersilet, hingga kehidupan tersilet. Karena itu terus vote kategori pilihan kalian setiap hari. Dan jangan lewatkan Malam Puncak Silat Awards 2024 yang akan bertabur bintang papan atas tanah air yang akan disiarkan secara langsung pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Kisah dia dan dia mengisi layar kaca menjadi momen tersilet. Tahun ini, RCTI kembali menggelar apresiasi paling tersilet untuk jajaran para artis yang fenomenal
dan sensasional. Terus voting pilihan tersiletmu setiap harinya. Caranya, hashtag Vote Tersilet Awards 2024 spasi kode nominasi. Terus kamu bisa vote melalui Instagram @officialrcti dan aplikasi RCTI Plus. Silet Awards 2024 hanya di TV kesayangan kita semua, RCTI. Jangan lupa saksikan Silet Award 2024 tanggal 13 Mei 2024 di RCTI. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.